Prasasti ini ditulis dengan huruf Kadiri kuadrat atau Kediri block letter dengan menggunakan bahasa Jawa kuna dan dipahat di sebuah batu alam utuh yang bertuliskan angka tahun 934 Saka atau 1012 Masehi. Berdasarkan dari angka tahun yang tertulis, Prasasti Lujem diperkirakan ditulis pada masa Raja Dharma Wangsa Teguh yang berkuasa pada masa Kerajaan Kediri. Bertuliskan aktivitas penanaman pohon bodhi dan pohon beringin sebagai tanda selesainya pembangunan sebuah jalan di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Desa Puksarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan di penelusuran kali ini saya akan berkunjung di salah satu sebuah cagar budaya ya, yang berada di Desa Puksarang ini, yang lokasinya tepat berada di tengah-tengah area persawahan dan di lereng gunung. Nah, jadi di depan saya ini terdapat sebuah prasasti yang dinamakan dengan Prasasti Lujem atau Puksarang ya. Jadi lokasinya dan situsnya ini itu berada di dalam sebuah cungkup itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sini itu terdapat sebuah batu yang terdapat angka atau aksara Jawa kuno dan ada seperti angka ya yang timbul ya dari dalam batu itu. Jadi sangat menakjubkan sekali ya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi tersebut. Sejarah menjadi suatu bahasan yang luas dan sangat mendalam. Sejarah ini terkumpul dari berbagai sumber, mulai dari tulisan, prasasti, hingga cerita dan kebudayaan masyarakat, sehingga membentuk suatu informasi dan cerita masa lalu yang padu. Dari sekian banyak sumber sejarah, prasasti menjadi salah satu sumber sejarah yang paling unik dan menyimpan berbagai daya tarik sejarah di dalamnya. Di Indonesia banyak sekali prasasti dari kerajaan-kerajaan terdahulu, baik prasasti yang sudah ditemukan, belum ditemukan, atau bahkan sudah ditemukan, tetapi ditinggalkan dan terbengkalai. Banyak dari prasasti ini yang dijadikan objek wisata atau sebagai objek kebudayaan. Prasasti Lujem di Desa Puksarang menjadi salah satu prasasti yang menjadi objek wisata dan objek kebudayaan. Prasasti adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat berharga karena berisi tulisan yang bisa dibaca dan mampu menggambarkan kehidupan pada masa lalu di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Prasasti Lujem yang berada di Puksarang, Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Prasasti ini merupakan peninggalan sejarah pada abad ke-11 Masehi. Prasasti ini bertuliskan aktivitas penanaman pohon bodhi dan pohon beringin sebagai tanda selesainya pembangunan sebuah jalan di wilayah tersebut. Prasasti Lujem atau Lusem adalah sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Kediri dan saat ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gereja Puksarang. Prasasti ini ditulis dengan huruf Kadiri kuadrat atau Kediri block letter dengan menggunakan bahasa Jawa kuna dan dipahat di sebuah batu alam utuh yang bertuliskan angka tahun 934 Saka atau 1012 Masehi. Berdasarkan dari angka tahun yang tertulis, Prasasti Lujem diperkirakan ditulis pada masa Raja Dharma Wangsa Teguh yang berkuasa pada masa Kerajaan Kediri. Pasalnya, huruf yang digunakan untuk menulis Prasasti Lujem itu adalah huruf khas yang berasal dari masa Kediri yang tidak dikenal pada masa-masa kerajaan Jawa kuno lainnya. Prasasti Lujem terdiri dari 4 baris dengan bagian terpanjang mencapai 190 cm, sedangkan ukuran masing-masingnya adalah 17 x 50 cm. Lah, jadi seperti ini ya teman-teman kondisi dan Prasasti Lujem itu ya. Jadi baru pertama kali ini saya melihat sebuah prasasti dengan ukuran yang sangat besar dan terdapat tulisan aksara Jawa.
mungkin ini aksara Jawa ya teman-teman, saya juga kurang tahu, yang timbul. Jadi selama penelusuran saya di situs-situs bersejarah, baru pertama kali ini saya melihat sebuah prasasti dengan ukurannya sangat besar dan bertuliskan aksara Jawa timbul ya. Yang letak lokasinya ini berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi seperti ini bentuknya, sangat-sangat menakjubkan dan indah sekali ya, peninggalan leluhur kita, karya budaya leluhur Nusantara kita. Jadi di bawah naungan Cungkup yang sangat besar ini ya, ada sebuah prasasti peninggalan leluhur yang masih terjaga dengan baik ya, dan tulisan-tulisan aksara Jawa ini tuh masih utuh ya teman-teman, di bawah naungan Cungkup, dan terdapat di sebuah batu yang ukurannya sangat besar sekali ini. Ini juga ada di daerah Mojokerto kalau nggak salah ya. Ini juga aksaranya juga timbul, tapi tidak sebesar ini, yang berada juga di tengah-tengah area pematang sawah. Dan diduga ya, ini itu peninggalan dari Raja Mataram kuno ya, yaitu Raja Dharma Wangsa, yang lokasinya berada di tengah-tengah pematang sawah. Jadi lokasi prasasti Lucem ini itu area sekelilingnya sudah dipagar besi ya, dan ada batu yang ukurannya juga sangat besar sekali yang berjajar ya ini teman-teman ya. Dan prasasti Lucem itu berada di dalam ini ya. Ini juga ada batu yang ukurannya juga sama-sama besarnya, tapi warnanya agak sedikit gelap ya teman-teman. Lah ini juga ada seperti tulisan, saya juga nggak tahu ini yang jelas tulisan apa. Jadi sangat menakjubkan sekali ya karya leluhur Nusantara ini. Jadi jarang ada orang yang explore mungkin ya, soalnya kan lokasinya ini itu tepat berada di tengah-tengah area persawahan, dan juga dengan dekat ya dengan aliran sungai lah. Di bawah sana itu kan aliran sungai teman-teman. Jadi kita sambil melihat nuansana sekitar prasasti Lucem ini, ada pemandangan yang sangat indah sekali, seperti kita itu di lereng gunung ya teman-teman. Nah ini juga ada tulisan papan nama, dilarang merusak atau mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan memisahkan bagian kelompok dan kesatuan benda cagar budaya yang berada di dalam situs dan lingkungannya. Jadi seperti ini kondisinya ya teman-teman. Di bawah naungan Cungkup yang sangat indah sekali, besar ya, dan ada sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Lucem Puh Sarang, yang terdapat sebuah prasasti ya, huruf aksara Jawa kuno yang timbul ya. Biasanya kan itu di prasasti-prasasti yang saya jumpai itu kan kecil-kecil ya, dan berukir ke dalam, tapi ini tuh timbul. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.